Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Kang Hamid yang selalu menyuguhkan pertanian. Yuk kita lanjutkan cerita jambu citra kali ini. Ini saya barusan nyemprot untuk tanaman jambu ini. Kemarin dari video kemarin banyak yang bertanya-tanya, ini bagaimana kok bisa lebat, bagaimana kok bagus tanamannya, bagaimana kok tidak rontok di tempatnya sana. Satu, tidak mau buah, dua, bunga tapi rontok, dan pertumbuhan kurang bagus. Nah, ini resep yang perlu saya sampaikan, bahwa resep saya seperti kemarin video yang sebelumnya adalah saya lebih banyak menggunakan organik. Dari 25 pohon yang saya tanam ini hanya sekali mes atau mupuk NPK hanya 1 kilo. Bayangkan 25, bahkan lebih, hampir 30 kalau dengan jambu madu delinya itu 30-an. Itu hanya membutuhkan 1 kilo NPK Bower. Ya, kalau boleh sebut nama seperti itu. Tapi ada proses memang yang harus saya lakukan dengan fermentasi, sehingga 1 kilo NPK itu bisa untuk tanaman kurang lebih 30. Nah, ini salah satu cara menghemat biaya, tapi hasilnya bagus seperti ini. Itu tapi untuk kimia, kembali lagi saya hanya sebagai starter, bukan pokok. Karena pokoknya saya menggunakan organik, saya menggunakan kompos yang sudah matang, yang bisa saya fermentasi sendiri. Dan untuk ini yang mentah, ya seperti kemarin saya gambarkan, ini untuk persiapan cadangan makanan berikutnya yang tidak saya fermentasi. Ini fermentasi alam. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya biar lebat, biar tidak rontok, dan biar bagus seperti itu. Untuk bagusnya ini yang jelas urusan makanan, urusan pupuk. Tadi saya sampaikan kompos dan lain-lain. Untuk bagaimana bisa membungakan jambu ini bisa seperti ini, ya kita lihat sudah kanan kiri, saya tidak memilih-milih ya. Nah, ini lebat ini khusus untuk madu deli ya, madu deli. Kalau madu deli itu lebih gampang untuk berbunganya. Ini kan untuk citra banyak yang bermasalah, bagaimana citra itu bisa berbunga lebat dan tidak rontok. Itu bagaimana? Nah, ini saya tidak pilih-pilih, semuanya punya saya itu lebat. Semuanya lebat, tidak ada yang tidak lebat. Ini yang sudah dibungkus malah. Nah, resepnya bagaimana? Resepnya adalah kita harus tahu kebutuhan daripada tanaman. Ibarat kita butuh makanan, butuh vitamin, butuh asupan gizi, ya. Nah, tanaman itu juga sama. Tanaman ini butuh pertumbuhan yang bagus. Yang pertama, ini harus sehat. Pertama, sehatkan dulu tanamannya ini. Nah, untuk mendapatkan tanaman yang sehat, diawali dulu dari tanah yang sehat dan subur dulu. Itu ya hal yang terpenting. Nah, baru berbicara ketika sudah waktunya proses pembungaan, maka kita harus paham untuk bunga itu yang dibutuhkan adalah unsur K, kalium yang tinggi, itu yang dibutuhkan. Nah, untuk jambu citra atau jambu air ini perlakuannya beda dengan jeruk atau jambu kristal. Karena kalau jambu kristal, jeruk itu tunas dulu baru bunga. Tapi kalau jambu air itu harus berhenti dulu. Daun mudanya itu harus berhenti dulu. Jadi baru ini akan muncul bunga. Tapi kalau daun mudanya terus keluar, itu sulit untuk mengeluarkan bunga. Nah, itu yang harus difahami. Yang kedua, ketika sudah daun itu menua, ini contoh ya. Kayak seperti ini kan tidak ada daun muda ini. Nah, ini daun tua. Daun tua itu bisa memproduksi bunga.
Ya, untuk perlu diingat-ingat, untuk jambu air harus daunnya daun tua. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan daun tua? Yang pertama dari alam, itu bisa waktunya tua. Nah, itu kita proses untuk bagaimana ini cepat bunga. Atau kita proses memang dari awal, ini kita menggunakan produk yang menghentikan tunas. Nah, itu salah satu cara. Masalah nama produk saya tidak sebut, tapi kalau yang ingin konsultasi silakan calling aja ke saya atau ke rumah saya. Alamat di Karangdoro, Tegal Sari, Banyuwangi. Kemarin ada yang chat di mana lokasi, monggo silakan ke tempat saya. Akan saya ajari bagaimana cara kita merawat jambu air ini biar bisa menjadi petani yang maju, petani yang sukses. Ya. Yang berikutnya, setelah unsur K ini masuk, kita harus punya cara bagaimana ketika keluar bunga ini tidak rontok. Nah, itu tadi. Untuk memunculkan bunga, maka proses daripada jambu air ini harus dihentikan dulu tunasnya atau dituakan dulu daunnya. Yang kedua adalah unsur K yang lebih diutamakan untuk bagaimana kalium yang tinggi ini bisa memproduksi bunga yang baik yang sehingga tidak mudah rontok. Ini contoh seperti ini kan lebat dan insya Allah tidak rontok, insya Allah. Ya mudah-mudahan kita berbicara teori, tidak berbicara takdir ya. Nah, ini contoh. Nah, ini kalau sudah jadi buah seperti apa coba kita bayangkan. Karena bunganya aja seperti ini. Itu yang di atas juga ngeri melihatnya. Saya nggak mau muluk-muluk. Saya tak bilangin yang kecil-kecil aja dulu karena yang kecil aja sudah membuat daya tarik tersendiri ya. Setelah bunga ini muncul, kita bagaimana bisa mempertahankan tidak rontok ya. Nah, itu tadi unsur K yang harus kita masukkan lebih banyak. Yang berikutnya, bagaimana ketika besar itu rasanya manis, warnanya bagus dan sebagainya. Itu ada proses juga. Jadi intinya kita harus tahu kebutuhan daripada tanaman. Tidak syukur-syukur. Mau nyemprot juga seperti itu untuk hama. Ini hama yang di musim atau di fase seperti ini yang paling rawan apa? Ini contoh ulat, semut, cabuk. Nah, itu kan adalah hama-hama yang sangat rentan, sangat suka dengan fase-fase seperti ini. Nah, yang sehingga kita harus tahu obatnya itu apa yang harus kita masukkan. Nah, ini kita melihat sisi lain. Bunganya seperti ini. Nah, ya. Nah, itu yang sebagian kita sudah bungkus ya. Oke. Selanjutnya saya kepingin petani semuanya mau berpikir ternyata jambu citra, jambu air itu juga mampu membuat kantong kita itu juga bisa menjadi tebal. Seperti itu. Oke, terima kasih pada sahabat tani yang selalu setia dengan channel kami, channel Kang Hamid. Jangan lupa untuk mengetahui informasi berikutnya, buka channel Kang Hamid. Dan jangan lupa like, subscribe, share, komen ya. Nanti kita sambung ke video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.